Oke, berjumpa kembali dengan YouTube channel Hantu YouTube. Ya, bersama kita, saya Suhadi udah dulu. Saya Yosep Octaviano. Ya. Sekarang kita mau bicara apa nih? Gini, Yosep. saya pernah pengalaman nih. Ada teman saya ini yang bertanya sama saya soal teologi ya. Kita kan teologi ya. Nah, dia itu bertanya gini, mengapa sih sebenarnya ada nggak sih Tuhan itu? Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, kalau emang Tuhan itu ada, kenapa banyak orang-orang memiliki kepercayaan masing-masing? Banyak memiliki agama. Juga percaya itu. Karena kalau misalnya saya waktu menjawab, itu orangnya tidak menerima, atau itu dari kata-kata saya yang nggak benar atau gimana itu nggak tahu. Dicoba lah mau jelasin dulu sama siapa tahu nanti dia lihat. Iya, kalau saya pribadi ya, saya juga belum mumpuni ya untuk berbicara. Tapi apa yang saya ketahui akan saya jelaskan ya. Mungkin pertanyaan ini memang sensitif, mengandung sensitivitas karena di Indonesia ada 6 agama. Iya. Ya, agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan. Iya. 6 agama ini memiliki kepercayaan masing-masing. Iya, benar. Jadi kalau pertanyaan yang pertama, adakah nggak Tuhan? Adakah Tuhan itu? Ada nggak sih Tuhan itu? Kan gitu kan pertanyaannya. Kalau saya ada, karena Tuhan itu ada, makanya banyak orang mempercayai, banyak orang percaya, banyak orang mencari Tuhan. Yang logika ini logika sederhana, betul kan? Kalau Tuhan nggak ada, kalau manusia menganggap Tuhan nggak ada, jadi kepercayaan tidak akan ada. Iya benar juga. Kepercayaan terhadap Tuhan tidak akan ada. Nah, kepercayaan tetap akan ada, walaupun itu tidak pada Tuhan. Bisa aja percaya kepada patung, dan lain sebagainya. Percaya kepada tanda kutip setan dan lain sebagainya lah. Tapi kalau kan orang ini kan berbicara tentang ada atau tidaknya Tuhan, gitu ya kan. Karena Tuhan itu ada, makanya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Contoh, dengan cara apa? Kan ada 6 nih agama di Indonesia. Kita bicara Indonesia aja nih. Ada 6 nih agama di Indonesia. 6-6-nya percaya kepada Tuhan. Agama mereka mengajarkan adanya Tuhan. Ya, tapi Tuhan yang bagaimana kan gitu kan? Pertanyaan yang kedua tadi, kenapa ada Tuhan? Yang pertama aja dulu. Kenapa ada Tuhan? Karena kalau Tuhan tidak ada, kan Tuhan kan di dalam konteks kita berpikir, Tuhan itu pencipta, betul? Iya kan? Jadi orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ini sudah mengikuti teori Darwin. Darwin ya. Iya. Teori Darwin itu bahwa manusia berevolusi dari kera dan sebagainya. Dan ini dimatikan kalau di dalam agama kekristenan dan agama Islam. Kita tidak bahas agama yang lainnya, soalnya kalau soal agama sensitif banget ya. Sangat sensitif. Oke. Kita jelasin buat kita aja nih. Iya, jadi kenapa ada Tuhan? Karena Tuhan itu sesuatu hal yang tidak bisa dilihat. Karena dia megah dan besar, tetapi bisa dirasakan. Tuhan itu, kalau orang bertanya gini, Tuhan itu bentuknya apa sih Kak? Iya kan? Iya. Apakah dia seperti kita manusia? Yang jelas tidak, karena Tuhan itu pencipta, bukan ciptaan. Kalau kita udah tahu kalau kita ciptaan, berarti ada pencipta. Tuhan itu ruh. Ya kan, kalau dalam agama saya, kebetulan saya Kristen, saya saudara juga Kristen. Jadi Tuhan itu roh. Jadi ketika Tuhan itu ruh yang dapat menciptakan sesuatu, muncullah yang namanya manusia yang diciptakan tadi. Tuhan itu ada. Bagaimana supaya kita mengetahui Tuhan itu ada? Ya, kita harus mencari Tuhan itu. Bagaimana cara mencarinya? Ini tadi kembali tergantung engkau menganut agama apa. Agama kan timbul untuk supaya kita tidak kacau balau. Ya kan? Kalau nggak salah, itu besar, agama itu tidak kacau. Jadi agama itu ada supaya kita tidak kacau gitu loh. Jadi itu seperti itu kira-kira.
Jadi kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak agama? Gitu. Analoginya gini. Kalau saya bilang, nih setelah kalau saya bilang, kalau ada ini kopi, ya, saudara bisa bilang ini arang diisi air. Atau gini, atau secara sederhananya bilang gini, mau menuju ke daerah Bogor, ya kan? Mau menuju daerah Bogor. Ada banyak jalan, betul? Iya benar. Ada banyak jalan. Bisa dari mana aja, bisa jalan A, jalan B, bisa. Ada. Ini yang orang lakukan, yang menurut orang itu benar yang dia lakukan. Karena kepercayaan itu adalah subjektivitas menurut dia. Berarti itu bisa diubah ya? Nggak bisa diubah untuk orang lain? Bukan. Buat masing-masing sendiri atau gimana? Ya betul. Dia percaya yang bagaimana, ya itu. Kepercayaan itu melekat sama dia, Pak. Ya, itu yang subjektivitas. Menurut saya, cara yang saya lakukan untuk bertemu dengan Tuhan ini benar. Kekristenan, contoh, kekristenan kalau digabungkan dengan Hindu ini tidak masuk. Kristen percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Tetapi Hindu belum tentu. Dia punya konsep tersendiri mempercayai adanya Tuhan. Sama kekristenan juga mempunyai konsep tersendiri mempercayai adanya Tuhan. Ya kan? Kalau kita gabungkan nggak akan masuk karena jalannya beda. Paham kan? Ya, ini kalau Tuhan itu kenapa banyak? Itulah kekayaan berteologi, kekayaan kepercayaan seseorang atau individu atau kelompok. Begitu kira-kira. Jadi kalau dibilang Tuhan itu ada, ya jelas ada. Ya kan? Jelas ada. Kita bicara soal dalam konteks kekristenan ya. Kenapa Tuhan itu ada? Kekristenan berkata, kita mencatat bahwa Tuhan itu, ya, dalam Yohanes pasal yang pertama, firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam konteks kehidupan kekristenan, Tuhan itu menjadi apa saya bilang? Nomor satu. Tuhan itu menjadi pusat fondasi yang dipercayai. Yaitulah subjektivitas kepercayaan. Menurut saya, kalau orang Muslim pasti bilang gini, agama saya yang paling benar. Karena dia didoktrin dari awal sampai dia gede atau apa, dia didoktrin bahwa ajaran itu benar. Ya kan? Dan subjektivitas itu ada sama dia. Menurut saya, agama saya benar. Kalau saya bilang agama Kristen gak benar, mungkin saudara marah. Karena saudara penganut agama Kristen. Agama Kristen tidak benar, agama Kristen sesat. Kalau saya bilang, ya kan? Sama saudara, saudara bisa tuntut saya karena saudara agama Kristen, penganut agama Kristen. Ya kan? Iya. Karena subjektivitas. Kalau saya bilang, agamamu, misalkan saya Muslim contoh, saudara datang gini, agama itu nggak benar. Padahal menurut saya agama saya benar, udah saya jalanin gitu loh. Saya bisa penjarakan saudara, karena apa yang saya percayai itu melekat sama saya, gitu loh. Paham kan? Iya. Itu subjektivitas dalam teologi. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kita berpikir, ya tentunya kita tidak membatasi pola pikir kita supaya kebenaran itu bisa terlihat. Kenapa? Ya namanya kita untuk mencari Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, tentu punya jalan. Jalan itu bisa kita cari bagaimana cara cepatnya, ya kan? Atau mau ke undangan di satu undangan, rumah undangan kita nggak tahu kan ada petanya tuh. Kalau di undangan ada petanya. Bagaimana cara cepatnya, yang jalan yang benar supaya nggak ditilang polisi, supaya kita nggak kecelakaan, bagaimana gitu loh. Itulah yang namanya objektivitas di dalam bertuhan. Jadi kalau orang yang objektivitas dalam bertuhan pasti membuka diri untuk ajaran-ajaran orang lain dan mensinkronasikan apakah ini benar ajarannya, apakah ada relasinya dengan ajaran saya, ataukah ini bisa dibumbui dengan ajaran saya atau tidak. Iya. Ini sangat penting. Jadi kadang-kadang orang Kristen kadang-kadang terlalu membatasi diri untuk ajaran-ajaran orang. Kalau saya pribadi, kita butuh pendapat orang lain,
tetapi tidak menghilangkan eksistensi kebenaran yang ada. Gitu. Kalau saya pribadi, saya kaum muslim, no problem. Karena saya bisa membandingkan dari ajaran agama yang satu dengan ajaran saya, sinkronasinya apa, apakah ada relasi atau tidak, apakah ada sehubungan dari antara sejarah atau tidak. Ini yang penting. Jadi kita bisa melihat agama kita ini benar-benar agama yang betul, yang harus kita jalankan atau tidak, gitu loh. Ya kan? Dalam dunia Kristen agama tidak menyelamatkan. Iya, kalau agama memang, iya benar. Ya kan? Tetapi di dalam dunia agama lain mungkin agamanya bisa menyelamatkan. Ya? Tapi ini agak membingungkan nih, biar teman-teman semua disederhanakan aja deh, biar mereka juga tahu. Nanti malah jadi bingung semua mereka kan. Apanya nanti maksudnya? Kalau kita dalam agama tadi, misalnya abang yang bilang saya mau ke agama Islam pun tidak masalah menurut abang gitu kan. Penting percaya gitu kan. Salah satu Tuhan kalau. Saya klarifikasi dulu. Maksudnya kalau kita seorang Kristen, kita tidak boleh membatasi diri untuk berbaur kepada agama-agama lain. Gitu. Bukan kitanya yang masuk mengikuti agama mereka, bukan. Ya kan? Tetapi kalau Anda ekstrem berpikir, menurut saudara, kau belajar Alkitab menurut kamu Alkitab itu gak benar, it's okay, itu no problem, itu subjektivitas kamu. Itu pilihan kamu mau menganut agama apa. Tetapi kita nggak boleh membatasi diri bahwa apa yang kita pelajari, kalau memang benar-benar tidak masuk di akal dan logika kita, ini nggak cocok nih sebenarnya. Dari sejarah kita belajar, ini nggak cocok, ngapain? Nah, itu maksudnya, jangan membatasi pikiranmu. Mari perluas, itu maksud saya. Makanya teman-teman sekalian, berteologi itu adalah cara untuk mencapai tingkat objektivitas dalam berteologi itu. Caranya adalah supaya kita tahu apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan, dan apa yang akan kita lakukan. Gitu loh. Jadi kalau kita cuma membatasi diri dengan satu Alkitab tanpa mempelajari sejarah-sejarah, historis dan lain-lain yang ada di Alkitab, saya rasa kita belum cukup yang namanya mempelajari teologi tadi. Ya, belum cukup kapasitas. Tetapi kalau kita sudah berbaur, membaurkan pikiran kita dalam konteks universal, kita akan bisa tahu sejarah Alkitab bagaimana, dan kita bisa membandingkan ajaran-ajaran orang lain terhadap ajaran kita. Itu mana yang benar, itu maksudnya. Jadi kalau pertanyaannya Tuhan itu ada, saya simpulkan ya, Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu tidak ada, ciptaan tidak akan ada. Saya akan bertanya, kalau Tuhan tidak ada, apakah bumi ada? Tunjukkan kepada saya siapa pencipta bumi. Kan gitu? Kan pertanyaan yang konyol pertanyaannya. Sebenarnya. Ya kan? Karena orang tidak tahu bumi ini tercipta dari mana. Iya benar, emang. Ya kan? Kalau kita bertanya tentang Tuhan, tentang yang kuasa, yang maha kuasa, tidak ada batasan. Tidak bisa menyampaikan. Ini kan pikiran kita tidak sampai ke sana. Karena kita, makanya teman-teman yang di rumah podcast apa namanya? Hantu YouTube. Nah, makanya saya bilang jangan pernah keliru dengan hal ini. Pertanyaan konyol. Siapa yang bisa menyelami ketuhanan? Makanya teman-teman di rumah, baik-baiklah hidup supaya kau mati. Tanya Tuhan bagaimana caranya kan? Iya benar lah. Benar lah. Karena kalau pertanyaannya Tuhan itu ada nggak? Ya jelas ada. Kita mencatat ya ada. Iya. Walaupun saudara nggak bisa lihat, tetapi dia engkau bisa merasakannya, hadiratnya bisa nyata. Ya kan? Kau dianugerahinya keselamatan dan lain sebagainya. Itu menurut kapasitas kekristenan, konteks berpikir kekristenan, dan itu menurut kekristenan mengajarkannya seperti itu. Tetapi kalau mau tanya Tuhan itu di mana dan lain sebagainya, tetap di surga, karena eskatologi akhir zaman itu dia ada di surga. Bahkan sebelum akhir zaman, ketika Yesus berada, dia
menyiapkan tempat bagi orang percaya. Iya. Kan gitu kan? Terus kalau pertanyaan itu saya balik tanya kepada teman saudara tadi, teman Kak Yusuf nih, saya balik tanya, terus bumi ini diciptakan oleh siapa? Tuh nggak tahu juga toh. Iya, kalau misalnya dia nggak tahu. Jadi jangan berpikir ekstrim. Ekstrim itu mempertanyakan sesuatu yang nggak bisa kita jawab. Manusia tidak akan bisa jawab. Ya kan? Iya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah itu ada. Allah itu ruh. Ya. Tetapi keberadaan Allah di surga. Walaupun manusia jarang bisa melihatnya. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Meskipun malah nggak ada ya. Kalau sekarang pun nggak ada yang bisa melihat. Ya mungkin. Paulus orang yang bertobat, ya kan? Saulus yang menjadi Paulus orang bertobat, dia karena cahaya itu sangat terang, matanya jadi buta. Siapa lagi? Si waktu Musa pun ingin melihat Tuhan pun itu harus memejamkan matanya, ya kan? Karena sinar kemuliaan Tuhan itu terlalu besar, kita nggak bisa. Jadi teman-teman di rumah sebagai mahasiswa teologi dan pembelajar lah, orang-orang yang suka berpikir, kadang-kadang untuk menanyakan suatu hal itu juga kita perlu berpikir apa yang kita tanya. Sebab dalam konteks ketuhanan kita mempertanyakan Tuhan itu bagaimana dan di mana ekstensinya. Mari saya mau katakan, baca saja Alkitab. Kau akan tahu bagaimana pribadi Allah yang benar. Tetapi saya ini bukan mengkristenisasikan, teman. Saya cuman hanya promosi aja. Untuk iman kekristenan. Bukan mengkristenisasikan, ya kan? Cuman promosi saja. Mana tahu dapat endorse, ya kan? Cuma promosi saja gitu. Jadi teman-teman, mungkin itulah yang bisa saya jawab. Jadi dari pertanyaan 2 tadi sebenarnya yang kedua juga udah terjawab kan? Udah terjawab kan. Jadi ya itulah bahwa Tuhan itu ada. Dan kenapa banyak percaya itu tadi bahwa kita masing-masing memiliki kepercayaan. Kan? Iya, penganutnya itu berbeda-beda. Beda-beda banyak. Kenapa bisa banyak? Ya itu kekayaannya. Kan kita nggak bisa batasi pola pikir orang, ya kan? Kan kita nggak bisa batasi orang mau berpikir apa, membuat aliran apa, membuat agama apa. Entah besok-besok saya buat agama baru kan bisa kan gitu kan? Saya buat agama apa? Coba saya buat agama likwat. Agama likwat, ya kan? Apa itu agama likwat? Ya, agama yang mempercayai satu Tuhan. Itu contoh. Ya kan? Yesus only, gitu kan? Atau kalau dalam sekarang Sabellianisme. Ya kan? Aliran Sabellianisme. Yesus only, hanya satu Tuhan, ya kan? Hanya satu Yesus, mana toh? Saya bisa aja buat agama yang seperti itu. Saya tidak percaya YHWH, saya tidak percaya contoh. Misalkan, saya cuma percaya Yesus. Saya tidak percaya YHWH, saya nggak percaya. Roh Kudus nggak ada itu. Cuma Yesus saja, kan gitu kan? Bisa saja itu aliran Sabellianisme, penganut Sabellianisme itu. Tapi makanya saya bilang tidak ada yang bisa membatasi pola pikir orang mau berbuat apa. It's okay. Orang bisa berpikir, tetapi pikiran harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena saat orang berpikir, membuat metode, membuat cara, membuat kesimpulan dari dia berpikir, dia harus tahu akan ada yang namanya resiko di dalam dia berpikir, baik resiko baik dan resiko buruk. Itu harus udah ke planningnya, rencananya atau goal settingnya dia harus sudah paham itu saat dia berpikir, ya kan? Contoh kalau saya buat agama baru kayak tadi saya bilang, pasti orang mau menghujat saya, pasti orang mengkritik saya, pasti orang. Tetapi ya, it's okay orang mengkritik, it's okay orang berucap, karena dia punya mulut dan punya pikiran. Menurut saya salah nih paradigma kan ya, it's okay, itu pikiran dia. Jadi kita harus walaupun seperti itu, sebagai orang yang menganut seperti itu pun kita harus objektif, apa adanya. Oh ternyata pikiran saya bodoh, salah. Saya berhentilah.
tutuplah ini agama saya. Contoh. Makanya teman-teman di luar, siapapun, super youth contoh ya. Anak-anak pemuda, pemudi, di mana orang tua dimanapun berada, saya cuma bilang, kalau engkau mencari Tuhan, cari di Alkitab. Di Alkitab banyak menjelaskan tentang Tuhan, Roh Kudus, Yesus, dan lain sebagainya. Saya bukan kristenisasi, bukan. Tetapi saya hanya promosi. Ya, supaya kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Ya gitu. Kira-kira begitu yang bisa saya itu jelaskan. Terima kasih Bang, ini udah cukup panjang banget ini percakapan kita. Semoga teman-teman juga bisa mengerti dan menyimpulkan yang baik-baik lah. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti ya bisa ditanyakan nanti. Ya boleh. Next selanjutnya kita akan. Bisa di kolom komentar. Ya boleh. Supaya itu apa yang ingin ditanyakan di kolom komentar nanti kita jawab pelan-pelan. Tapi jangan banyak-banyak. Ya kan? Karena waktu. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Teman-teman di rumah tetap saksikan channel kami di Hantu YouTube ya. Namanya Hantu YouTube. Walaupun channelnya berbicara tentang rohani juga, tapi kita tidak membatasi yang namanya keunikan di dalam berpikir ya, keunikan di dalam menyampaikan ide-ide yang kreatif. Hantu YouTube bukan bicara setan ya, bukan. Hantu YouTube itu artinya orang-orang yang datang di sana adalah orang-orang yang unik ya, orang-orang yang pengen berubah, walaupun namanya agak seram hantu, tapi itu gagasan ide yang kreatif untuk membuat channel ini bisa berkembang. Seperti itu ya. Teman-teman yang lainnya tetap support channel kita di Hantu YouTube channel. Di YouTube kita tekan tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kita. Benar sekali. Oke, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.